Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Imran. Saya dari Fakultas Biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, duduknya saya di sini. Saya akan menceritakan salah satu tokoh agama yang beragama Islam, yaitu Bapak Ibnu Sina. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siapa itu Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah salah satu tokoh agama yang beragama Islam. Ibnu Sina Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Pemilik nama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina ini, ia lahir di bulan Safar pada 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa. Berbagai bidang ilmu beliau telah pelajari, tidak hanya belajar di bidang kedokteran. Ibnu Sina ini juga mempelajari bidang teknologi atau teologi dan matematika, sehingga tidak mengherankan baginya apabila di usia ia yang 16 tahun, beliau sudah menjadi pusat perhatian pada para dokter pada zamannya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita tersebut. Maka, tidak heran apabila beliau diberikan julukan Al-Rash atau puncak gunung pengetahuan. Semangat belajar yang ia pelajari dan etos kerja yang tinggi telah membuat Ibnu Sina menjadi satu ilmuwan muslim besar yang penting di dunia. Pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia. Meskipun demikian, karya-karya serta pemikirannya hingga kini masih terus dikembangkan dan dipelajari para ilmuwan di dunia. Dan juga Ibnu Sina ini juga adalah dokter kelahiran Persia. Sekarang ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Ilmunya sangat berguna bagi banyak orang. Dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah salah satunya Al-Qanun fi At-Tib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ia lahir pada 980 Hijriah di Bukhara dinasti Samaniyah, dan ia meninggal Juni 1037 Masehi. Tempat tinggalnya adalah di dinasti Samaniyah, Buyut Persia. Nama lain dari Ibsino Abu Ali Abdullah Ibsino adalah Bu Ali Sina. Latar belakang dari Bapak Ibnu Sina ini adalah merupakan seorang filsuf, ilmuwan dokter dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan pada peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India.
teks Yunani dari zaman Plato, sesudahnya hingga zaman Aristoteles secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Islam. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Pada zaman dinasti Samayid di bagian timur Persia wilayah Khurasan dan dinasti Buyid di bagian barat Iran Persia memberikan suasana yang mendukung bagi perkembangan keilmuan dan budaya. Di zaman dinasti Samaniyah, Bukhara dan Baghdad menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Ilmu-ilmu lain seperti studi tentang Al-Quran dan hadis berkembang dengan perkembangan dengan suasana perkembangan ilmiah. Ilmu lainnya seperti ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kalam sangat berkembang dengan pesat. Pada masa itu, Razi Al-Farabi menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengobatan dan filsafat. Pada masa itu pula, Ibnu Sina memiliki akses untuk belajar di perpustakaan besar. Ya tentunya di wilayah Balkh, Khawarizmia, Gorgan, Kotarai, kota Isfahan, dan Hamedan. Selain fasilitas perpustakaan besar yang memiliki banyak koleksi buku, pada masa itu hidup pula beberapa ilmuwan muslim seperti Abu Rayhan Al-Biruni, seorang astronomi yang terkenal dari Aruzi Samarkandi, Abu Nas Mansur, seorang matematikawan terkenal dan sangat teliti, Abu Al-Khair Kamar, seorang fisikawan, dan ilmu terkenal lainnya. Sejumlah teori telah diusulkan mengenai madhab pemikiran dalam Islam. Ibnu Sina, sejarawan abad pertengahan Zahir al-Din al-Baik, menganggap Ibnu Sina menjadi pengikut Ikhwan al-Safa. Di sisi lain, Dimitri Gutas bersama dengan Aisan Khan dan Jules Janses menunjukkan bahwa Avicenna adalah Sunni Hanafi. Namun, abad ke-14 Sinafaki Nurullah menurut Syekh Ocean Nas menyatakan bahwa ia kemungkinan besar adalah bermadhab dua, bela Syiah. Sebaliknya, Sarab Khorasani mengutip penolakan undangan dari gubernur Sunni Sultan Mahmud oleh Ibnu Sina di istananya, percaya bahwa Ibnu Sina adalah Ismail. Perbedaan pendapat serupa ada pada latar belakang keluarga Avicenna, sedangkan beberapa penulis menganggap mereka Sunni, beberapa lagi menganggap bahwa dia adalah Syiah. Ibnu Sina berterima kasih kepada Tuhan dan diberikan sedekah atas orang miskin. Dia beralih ke pengobatan di usia dia yang 16 tahun dan tidak hanya belajar teori kedokteran, tetapi juga menemukan metode baru pengobatan. Anak muda ini memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa kedokteran adalah ilmu yang sulit ataupun berduri, seperti matematika dan metafisika. Sehingga segera membuat kemajuan besar. Ia menjadi dokter yang sangat baik dan mulia, merawat pasien menggunakan obat yang disetujui. Keterangan Ibnu Sina ini menyebar dengan cepat dan juga dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. Sangat mulia sekali. Selama 10 tahun, ia mulai belajar hal-hal sastra dan fisiologi, sebuah kolik parah yang menangkap dia di barisan tentara terhadap Hamadan. Teman-teman yang menyarankan dia untuk memperlambat dan mengambil hidup cukup, dia menolak. Bagaimanapun, ia menyatakan, saya lebih memilih hidup yang pendek dengan lebar untuk satu sempit dengan panjang. Apa maksudnya? Pada penyelesaian ranjang kematian menangkapnya, ia diberikan barangnya pada orang miskin, dipulihkan keuntungannya yang tidak adil. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang karya Ibnu Sina ini. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kanun Fitib, Canon of Medicare. Yang kedua adalah Asy-Syifa, terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang keempat An-Najat, dan yang kelima Mantiq al-Masyakring. Selain karya filsafatnya tersebut, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah esai dan syair. Beberapa esai terkenal adalah Risalah At-Thair dan Tahsil Ahsadah. Dan beberapa puisi terpentingnya yaitu adalah Al-Urjunah fit At-Tib, Al-Qasidah Al-Mudawiyah, Al-Qasidah Al-Ainiyah. Sekian dari saya. Sekian cerita dari saya tentang Bapak Ibnu Sina. Kesimpulan yang saya ambil dari beliau tersebut, bekerja keraslah hingga mencapai kesuksesanmu. Saya sangat salut dengan beliau tersebut. Mulai di usia 16 tahun dia sudah bisa menciptakan obat-obatan yang sudah
bisa disuntikkan ke badan manusia tersebut. Baiklah, sekian dari saya, sekian cerita tentang Bapak Ibnu Sina ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.